Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah keluarga-keluarga teladan di dalam Al-Qur'an. Keluarga-keluarga teladan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Ferry tadi, bahwasanya keluarga merupakan unsur terkecil dari sebuah masyarakat. Dan ketika kita berbicara tentang keluarga itu merupakan sumber kebaikan. Kalau kita ingin agar semuanya menjadi baik, maka dimulai dari keluarga ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang baik itu akan membentuk sebuah RT yang baik. Sebuah RT yang baik akan membentuk RW yang baik. RW yang baik akan membentuk desa yang baik. Desa yang baik akan membentuk kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik akan membentuk provinsi yang baik. Provinsi yang baik akan membentuk negara yang baik, sehingga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan agar negara ini baik, agar bangsa kita itu baik, ya kita harus mulai dari keluarga kita terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keluarga ini, ya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya potret-potret keluarga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik keluarga yang buruk maupun keluarga yang baik. Sehingga kemudian kita bisa mengambil ibrah dari keluarga-keluarga yang ada tersebut. Dan pada kesempatan malam hari ini yang akan kita bahas adalah keluarga-keluarga teladan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya keluarga-keluarga teladan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa membahas satu atau dua harusnya, karena kalau kita melihat tema keluarga-keluarga itu berarti apa, jamak ya Pak ya. Keluarga-keluarga itu ada jamak. Ya, disebutkan dalam kaidah para ulama, aqallu jam'in salas. Ya, sejamak yang paling dikit itu adalah 3. Ya, berarti harusnya kita minimal membahas 3 keluarga ya di dalam Islam yang menjadi teladan, sehingga pas dengan temanya ya, keluarga-keluarga teladan. Tapi mudah-mudahan bisa membahas 1 saja sudah alhamdulillah Pak. Ya, tadi Pak Ferry katanya sampai jam 9 kan gitu. Besok masih ada 2 acara lagi, pagi sampai duhur, pada duhur sampai asar. Ini saya juga ngirit suara Pak Ferry ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga teladan di dalam Al-Qur'anul Karim adalah keluarga Imran. Keluarga Imran. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada satu surah yang bernamakan keluarga, yaitu keluarga Imran. Maka suratnya namanya Ali Imran atau Al Imran Pak yang benar? Ali atau Al? Ali Imran. Ya, biasanya kita kalau ini surat Al Imran kan gitu ya. Kenapa? Karena ngikut surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al Imran kan gitu ya. Tapi yang benar adalah apa? Surah Ali Imran. Ya, artinya adalah keluarga Imran. Dan ini satu-satunya ya nama keluarga yang dijadikan nama surat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran, dan merupakan apa? Di antara deretan surat-surat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bukan suatu kebetulan Allah Subhanahu wa taala memberi surah ini dengan surah Ali Imran atau keluarga Imran. Ada hal-hal yang bisa diambil faedahnya, ada teladan-teladan yang bisa kemudian kita contoh dari keluarga Ali Imran ini. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam surat Ali Imran sendiri ayat 33 dan 34. Ya. Yang ayat ini menjadi pembuka bagi tema kita, keluarga teladan yang di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini di dalam surah Ali Imran ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih. Siapa yang dipilih oleh Allah? Adam, Nabi Adam. Wa Nuhan, dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih Nabi Nuh alaihi salam. Wa ala Ibrahim, dan Allah memilih keluarga Nabi Ibrahim. Wa ala Imran, dan keluarga Imran alal alamin, melebihi segala umat pada waktu tersebut. Ya. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Mereka Imran itu mereka masih dalam satu keturunan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala sami', maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah memilih yang Adam, Allah memilih Nuh, dan Allah memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi umat-umat pada waktu itu, agar kemudian kita menjadikan mereka sebagai teladan. Ya. Dan kalau kita pelajari ilmu usul ulumul Quran, ada namanya tarbiyatul Quran. Al-Quran itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita. Al-Quran mentarbiyah kaum muslimin, dan diantara usul atau metode Al-Quranul Karim dalam mentarbiyah dan mendidik kaum muslimin adalah bil qasas, dengan yang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan cerita-cerita. Dan semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isi kandungan Al-Quran adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pribadi muslim yang baik. Ya, maka di antara yang kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran kisah-kisah keluarga pilihan agar kita mampu untuk meneladani mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang keluarga Imran ini, maka keluarga Imran ini dimulai pembicaranya ya di dalam surat Ali Imran ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalat imra'atu Imran," ketika istri Imran berkata. Apa yang dikatakan oleh istri Imran ini? Inni nadhartu laka ma fi batni muharrar. Ya Allah, sesungguhnya aku bernadar kepada janin yang masih ada dalam kandunganku ini, muharraran, agar anak yang di dalam kandunganku ini, kata istri Imran ini, kelak menjadi muharrar. Muharrar adalah orang soleh yang mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti keluarga Imran ini tempatnya di mana Bapak Ibu? Ada di Palestina, di Baitul Maqdis. Ya. Yang hari ini Palestina ini Masya Allah yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ini juga merupakan sunatullah. Ya, di mana ini merupakan janji-janji dari hadis-hadis baginda Muhammad SAW tentang peristiwa yang terjadi di Palestina itu. Maka Baitul Maqdis Palestina itu merupakan negeri para anbiya, negeri para nabi. Keluarga Imran ada di Palestina. Ya. Kemudian dari keluarga Imran inilah nanti lahir seorang wanita yang bernama Maryam. Dari Maryam ini lahir seorang nabi yang bernama Isa alaihi salam. Di mana tempatnya? Di Baitul Maqdis. Ya.
Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kesabaran bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Palestina pasti akan merdeka, kaum muslimin di Palestina pasti akan menang, karena baginda Muhammad SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat karena baginda Muhammad SAW, kecuali akan terjadi pertempuran dahsyat antara orang-orang muslim melawan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi akan bersembunyi di balik kayu dan batu. Kemudian kayu dan batu ini akan berteriak, wahai muslim, di belakangku ada orang-orang Yahudi, kemarilah. Dan kecuali satu pohon, ketika ada orang Yahudi nyumput di balik pohon tersebut diam, pohon tersebut tidak mengabarkan sesungguhnya ya pohon tersebut adalah pohon gharqad, dan Rasul mengabarkan fa innaha syajaratul yahud, sesungguhnya pohon gharqad itu adalah pohonnya orang Yahudi. Dan pertempuran ini dalam riwayat yang ada akan terjadi di bukit yang namanya Armageddon yang ada di Palestina. Sehingga sama orang-orang barat ya, pertempuran ini sudah dibuat filmnya apa Pak Ferry? Armageddon apa itu Pak ya, filmnya itu. Nah, ini dari hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini orang-orang Yahudi itu sudah menanam pohon gharqad di situ. Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya Imran ya ketika mengandung mengatakan, ya Allah, ya akan ku jadikan anakku ini nanti kalau lahir anaknya laki-laki, akan ku jadikan ya hamba yang soleh yang berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah ya Allah, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan ceritanya. Ya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Tadi yang istri Imran pengen kalau lahir bayinya laki atau perempuan, Pak? Laki-laki, supaya bisa berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Ketika lahir ternyata yang lahir bukan laki-laki. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an ini, falamma wada'atha qalat, dan tatkala istri Imran ini melahirkan, maka istri Imran ini mengatakan, Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata yang lahir ya Allah adalah perempuan ya Allah. Yang lahir ternyata perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui yang mau lahir ini laki-laki ataupun perempuan. Pengennya istri Imran laki-laki, tapi Allah berkehendak lain, yang lahir adalah perempuan. Maka istrinya Imran ini mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan ya Allah. Laki-laki itu kuat ya, kalau ini yang lahir perempuan lemah ya Allah ya. Sehingga kemudian apa ya, kemudian apa, tadinya ingin kemudian untuk berkhidmat, memberikan pelayanan untuk umat, cekatan seorang laki-laki ini, oh ternyata yang lahir perempuan, dan itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa inni samaituha Maryam, ya Allah, aku kasih nama anak perempuanku ini namanya Maryam. Kemudian didoakan, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku berdoa kepadamu ya Allah, mudah-mudahan putriku ini dan anak keturunannya dilindungi dari syaitan yang terkutuk. Ini surat Ali Imran ayat 36. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang bisa kita petik dari keluarga Imran ini? Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang bisa kita petik dari keluarga Imran, hendaknya orang tua mendoakan dan mendidik anaknya sejak dalam kandungan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Hendaknya orang tua itu mendoakan dan mendidik anaknya semenjak di dalam kandungan.
sudah dijaga dengan baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lahir kemudian apa? Ya tidak memiliki doa sama sekali. Ya, ketika lahir tidak memiliki tujuan sama sekali. Oh, tahu-tahu keluar saja anaknya, tidak. Akan tapi apa? Semenjak di dalam kandungan itu, ya, istrinya Imran ini maka sudah kemudian apa? Mendoakan dan mendidik anaknya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada ya fase pendidikan anak. Ya, fase pendidikan anak. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, ada kitab namanya ya Tarbiyatul Aulad fi Syariah Al-Islamiyah. Bagaimana cara mendidik anak ya di dalam syariat Islam ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa, kalau kita menginginkan anak yang soleh dan solehah itu, ya, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah al-ikhtiyaru zauj wa zaujah solihah. Jauh sebelum anak itu lahir, Pak. Bahkan sebelum buang anak itu, ya, kalau kita menginginkan anak yang soleh dan solehah, yang pertama memilih suami dan istri yang solehah. Nah ini, Pak. Ya. Aduh, Pak Ustadz, ini istri saya belum solehah, ini bagaimana Pak Ustadz? Sudah terlanjur menikah kan gitu ya. Solusinya nyari yang solehah, Pak. Harus berani. Ya. Karena minal khaifin fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum kan gitu. Ya, kalau belum solehah ya kemudian sama-sama ngaji agar menjadi solehah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ada orang tua yang datang menghadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang tua tersebut mengadukan perkara anaknya. Wahai Amiril Mukminin, sesungguhnya aku memiliki seorang anak laki-laki yang durhaka kepadaku. Akhirnya marah Umar bin Khattab ini yang dijuluki sebagai Al-Harith. Ayo Pak Tua, panggil anakmu itu, ya, biar saya cuci ini anak, kan ya. Dipanggil, didatangkan, ya, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini siap-siap nih Pak, mau dimarahin ini anak. Ya kata, wahai pemuda, benarkah kau berdurhaka kepada bapakmu itu? Ya. Kemudian sebelum dikumbang sama Umar ini, ya, karena ini ya anak mudanya juga cerdas, nanya dulu sama Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sebelum engkau ya memarahi diriku, saya akan mengadukan, memberikan pertanyaan kepadamu. Kalau engkau sudah menjawab pertanyaan ini, tidak apa-apa. Kau mau marah sepuasnya, tidak mengapa. Apa yang akan kau tanyakan, kata Umar bin Khattab. Pemuda tersebut mengatakan, ya Umar, apakah seorang bapak itu memiliki kewajiban kepada anaknya? Apakah seorang anak itu memiliki hak atas bapaknya? Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, iya, seorang bapak memiliki kewajiban kepada anaknya. Apa kewajiban seorang bapak kepada anaknya, wahai Umar? Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ada 3. Nah, ini bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa? Ada 3 kewajiban kita kepada anak-anak kita. Yang pertama, kata Umar bin Khattab, yaitu memilihkan untuknya ibu yang baik, ibu yang solihah. Apa Pak yang pertama kalau kita ingin anak yang soleh dan solehah? Bibitnya dulu ini dicari Pak, yang solehah. Kemudian kata Umar, yang kedua, mengajarkan kepada anaknya Al-Quran. Dan yang ketiga, kata Umar, yang memberikan kepadanya nama yang baik. Jadi ada 3 Pak. Coba kita merenung, kita ini sudah menjadi bapak yang baik atau belum, kan gitu. Pertama, sudahkah kita memilihkan kepada untuk anak kita ya seorang ibu yang solehah? Ya. Yang kedua, sudahkah kita memberikan nama terbaik untuk anak kita? Kemudian yang ketiga, sudahkah kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita? Jangan-jangan anak kita ini bisa baca Quran, bisa baca Al-Fatihah, tinggal kita titipkan saja ini di TPA kan gitu. Ya, kalau nggak berangkat kita pukulin.
Ya, padahal apa? Yang wajib mengajarkan Al-Quran kepada anak kita siapa, Pak? Orang tua. Ya, orang tua. Ya, didik dulu anaknya pinter, hafal 30 juz, masukkan ke markas Abdullah bin Mubarak, kan enak banget gitu. Tinggal moles sedikit aja kan gitu. Ini yang masuk masa awal dari nol betul ini kan gitu ya. Ya kalau anaknya hafalannya sedikit, Pak Ustaz, gimana hafalan anak saya cuma sedikit Pak Ustaz kan gitu. Saya bilang, Pak, ngajarin Quran ini bukan tanggung jawab saya, Pak. Ya, tanggung jawab Bapak ini. Saya juga belum bisa baca Quran, Pak Ustaz. Lah kalau Bapak ini baca Qurannya juga masih brutal-gratul, ya sudah, ya maka diturunkan mindsetnya itu. Pengennya anaknya hafal Quran, tapi bapaknya nggak mau belajar Quran. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kemudian apa pemuda ini dan tadi bertanya kepada ngomong sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya bapakku itu tidak memberikan 3 hal itu untukku. Yang pertama, wahai Amirul Mukminin, ibuku adalah seorang budak yang dibeli bapakku di pasar. Nah ini, jadi apa? Dulu itu ada pasar perbudakan. Nah ini bapaknya ini pergi ke pasar kan gitu ya. Lihat ini di pasar tempel ada atau enggak gitu. Oh ini kayaknya bagus ini, dibeli ya kemudian dibawa pulang, Pak. Dinikahin. Ya. Nah, kalau di sini nggak ada perbudakan, ikan laut ada kan gitu ya. Ya, jadi apa? Dibawa pulang dinikahi. Yang kedua, wahai Amirul Mukminin, bapakku tidak memberikan nama yang baik untukku. Aku dikasih nama oleh bapakku Jual. Apa itu Jual, Pak? Jual itu kumbang yang ada di belek lincung gitu. Ya, jadi ya ada kecoa itu ya. Jadi kalau ada kotoran itu kemudian ada kumbangnya itu, dia dikasih nama itu. Ya. Kemudian wahai Amirul Mukminin, ya bapakku tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepadaku. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Berdiri Umar bin Khattab, wahai Pak Tua, sesungguhnya engkau telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka apa? Mendidik anak ini ada fasenya. Ya, tidak sembarangan. Ya, yang penting brojol kan gitu ya Pak ya. Kasih duit, habis itu jadi anak ya. Ya, solehah kan gitu. Ya, seperti orang membuat roti gitu kan gitu ya. Yang penting masukin oven, makan enggak. Ya, bahkan apa? Semenjak di dalam kandungan itu sudah ada proses pendidikannya. Apa yang dilakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, proses tarbiyah orang tua kepada anaknya ketika di dalam kandungan. Yang pertama, ya orang tuanya harus banyak melakukan amal kebajikan, Bapak Ibu. Ya, harus melakukan banyak amal kebajikan. Pak Ustadz, saya pingin anak saya besok kalau kemudian lahir menjadi hafid dan hafidhah. Berarti apa? Semenjak di dalam kandungan harus apa, Pak? Harus banyak-banyak dibacakan Al-Quranul Karim. Ya, sehingga kemudian keluar anaknya, wah ini sudah fasih, sudah mudah ya untuk melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tarbiyah yang kedua, ketika anak berada di dalam kandungan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tadi memperbanyak amal ibadah, kemudian yang kedua mendoakan anak ini. Didoakan anaknya supaya menjadi anak yang baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarbiyah orang tua bagi anaknya semenjak berada di dalam kandungan, memberikan makan dengan makanan yang halal. Kalau kemudian apa? Sudah kita banyak melakukan amal soleh, kita doakan dengan doa terbaik, ya kemudian kita berikan makanan yang halal, insya Allah nanti lahir akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian anaknya di dalam kandungan, bapaknya tidak meningkatkan amal soleh, orang tuanya tidak meningkatkan amal soleh, ya berdoa pun tidak, pulang ke rumah membawa makanan yang haram, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan jauh dari kesolehan itu. Sudah ada Pak Ferry? Sudah ada ya? Nah, Masya Allah. Ini kita baru membahas ya yang pertama ini ya, hikmah yang pertama. Belum keluarga yang kedua belum Pak ya.
Ya, insya Allah nggak apa-apa, kita nikmati saja ya Pak Ferry ya, nggak usah terlalu buru-buru ya. Rampungnya setengah nggak apa-apa, setengah kan, rampungnya seperempat juga nggak apa-apa, yang penting mudeng ya Pak, daripada cepet-cepet nanti kemudian nggak nikmat gitu ya. Seperti kita minum kopi ini saya panas umbe ya kan gitu ya, nanti kecantang-cantang bahasa ya Jawanya itu. Baik, kita kembalikan ke pembawa acara.